Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya ini buat teman-teman semua ini yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya ya, karena alhamdulillah detik ini pun channel ini masih terus mendapatkan subscriber baru ya. Itu bukan kayak mana ya, di satu sisi saya memang senang banyaknya orang mensupport, tapi di sisi lain saya juga cukup prihatin ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang terjebak di pinjol, hancur karena pinjol, masuk ke lubang yang sama, meskipun sudah banyak berita demi berita yang dikeluarkan tentang bahaya-bahaya pinjaman online, tapi itu ternyata tidak berpengaruh sama sekali kepada teman-teman semuanya yang berniat masih ingin memiliki dana cepat, ingin membantu soal keuangan dengan membutuhkan dana mendesak ini segala macam. Ternyata itu tidak menghentikan niat Anda untuk melakukan pinjam-meminjam di pinjaman online. Ya, oke. Yang kita bahas hari ini bukan soal orang mau meminjam di pinjaman online atau tidak, tapi modus penipuan demi modus penipuan yang terus masuk sampai detik ini gitu. Padahal saya sudah bilangin, berhentilah membayar pinjol. Ya, stoplah bayar pinjol, baik itu legal maupun ilegal. Sesuai dengan arahan Menko Polhukam tentang pinjol ilegal, itu kita sudah seharusnya untuk berhenti membayar. Tapi saya nggak tahu ya, entah seperti apa lagi untuk mengedukasi teman-teman semuanya, saya nggak ngerti. Saya juga sempat bingung, ini kayak mana ya. Padahal dari subscriber saya itu selalu menambah setiap hari. Otomatis di beberapa video saya sudah sering Anda tonton gitu loh. Dan di beberapa video saya selalu melontarkan tentang bahaya-bahaya tentang pinjaman online. Lengkap dengan screenshot semuanya, bukti-bukti orang-orang yang ditekan habis-habisan oleh pinjaman online, diintimidasi oleh debt collectornya, dicaci maki oleh debt collector, habis itu diancam mau ke sini, diancam mau ke sana, pokoknya banyak lagi resiko demi resiko gitu loh. Tapi yang saya heranin itu nggak pernah menyurutkan sama sekali niat Anda gitu loh. Bahkan orang-orang yang sudah masuk kepada saya, yang masuk mendukung channel ini, ya saya memang senang, saya selalu ucapin terima kasih, saya senang. Tapi yang nggak saya senangnya itu, orang-orang selalu datang kepada saya setelah mereka kehabisan uang. Mereka bilang, bang, saya sudah membayar sampai sekian kali bang, saya sudah melakukan perpanjangan, saya sudah mencicil, dan di situ saya diiming-imingkan untuk balik pokok, balikin pokoknya aja utang selesai gitu loh, dan banyak lagi gitu loh, perkara demi perkara yang selalu muncul ya. Berarti ini sudah mengarah ke suatu modus penipuan yang sangat luar biasa gitu loh, yang dilontarkan oleh pinjaman online ya. Kalau saya berpikir di sini, ketika banyaknya satu pengaduan demi pengaduan yang masuk kepada otoritas jasa keuangan, ini kan selama ini tidak digubris, sama sekali tidak digubris. Mau Anda terjebak di pinjol legal, mau Anda diintimidasi oleh pinjol legal, mau Anda ditakut-takuti dengan bunga yang sangat tinggi pun juga nggak akan digubris. Dan saya juga sempat membaca, ternyata memang campur tangan dari politik lumayan kejam banget ya. Jadi sehingga kalau saya pribadi ya, mungkin kalau saya di posisi Anda, saya juga merasakan hal yang serupa mungkin. Paniknya minta ampun, dan otak pun sudah tidak mampu untuk berpikir lagi kayak mana ini menyelesaikan hal ini. Tapi saya selalu memberikan saran demi saran kepada Anda semuanya, berhentilah membayar, stoplah dulu membayar. Bukan saya melarang Anda berhenti selamanya untuk bayar hutang, tidak, tapi atasi dulu online ini gitu loh. Jadikan ini secara offline ya. Dan sekarang yang Anda takutin itu adalah bagaimana bang kalau kita dikunjungi bang sama debt collector ke rumah, didatangi debt collector ke rumah. Oke, saya ini sebenarnya ya, saya sampaikan, justru lebih bagus Anda didatangi debt collector daripada Anda membayar secara online dan uang Anda hilang sia-sia ya. Bagusan mana coba? Kita sekali bayar, hutang selesai, daripada Anda berulang kali membayar tapi hutang ini tidak selesai. Anda mau yang mana gitu ya. Ini masih banyak loh keluhan demi keluhan yang masuk ke email. Bahkan saya pun sudah sering menyampaikan, penagihan buta jangan ditanggapi, penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasi jangan ditanggapi. Tapi juga masih banyak orang
bertanya kepada saya, "Assalamualaikum Bang Medi, apakah ini benar?" Tapi nggak nyebutin nama aplikasinya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini menanggapi perbuatan Anda yang sudah memblokir dengan sengaja sebagai indikasi melawan peraturan perjanjian pinjaman online ini. Kami sebagai tim audit akan melakukan screening data Anda yang meliputi NIK KTP, nomor rekening, nomor ponsel dan kontak darurat, pengecekan ke database untuk mencari tempat kerja terbaru, karena Anda dengan sengaja sudah melakukan pemblokiran di mana disebut sesuai dengan Pasal 378 KUHP Pidana. Barang siapa dengan bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam kena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 372 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada di dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke. Sepihak, mungkin Anda merasa takut ya dengan ancaman ini, karena mereka menyebutkan di sini adanya suatu memakai nama palsu atau martabat palsu. Ya, pahami lagi deliknya. Delik 378, saya aja yang nggak orang hukum. Ya, saya masih bisa memahami dan mencerna dengan logika saya tentang delik ini. Ya, deliknya. Barang siapa dengan sengaja memalsukan, menguntungkan dirinya sendiri, ya, martabat palsu, semuanya gitu loh. Ya, akan dituntut dengan pasal 378 atau 372. Sementara di sini apa sih yang Anda palsukan? KTP asli, semua lengkap, nama jelas, alamat ada. Ya, ini pasal memang ada, cuman tidak diperuntukkan untuk Anda. Tapi sayangnya debt collector selalu bermain dengan pasal ini. Kenapa? Karena Anda mudah terpengaruh ketika mereka menggunakan satu ancaman ini. Ya, kalau saya pribadi sih nggak ada hubungannya dengan Anda sama sekali. Ya, nggak mengarah juga ke suatu penipuan, nggak mengarah juga ke melawan hukum. Kalau soal sebatas Anda memblokir nomor, kita mempunyai satu alasan. Kenapa? Selama ini kita membiarkan nomor kita aktif, kita membiarkan WA kita bisa dihubungi, yang ada kita hanya dicaci maki, kita ditakut-takuti. Salah satunya adalah pesan-pesan yang seperti ini. Ya, makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, ini kalau nggak kita yang mengakhiri, kalau nggak kita masyarakat yang di bawah semuanya kompak untuk mengakhiri ini, Anda menunggu solusi dari pemerintah ini sulit. Ya, karena ini sudah dipermainkan, ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga bukan mereka tidak tahu ini tentang kejahatan yang seperti ini, mereka tahu. Ya, tapi mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari ini, kayak mana bisa mempengaruhi orang-orang dan mengambil suatu penghasilan dari kerja mereka demi keuntungan orang-orang yang berkepentingan sangat luas di dalam ini. Ya, ini teman-teman harus ingat semuanya gitu. Makanya pengaduan Anda kemanapun saat ini, seakan Anda cuma dianggap sampah dan Anda tidak masuk dalam hitungan orang yang menderita gara-gara hal itu. Ya, karena mereka mempunyai satu target yang saat ini mungkin belum tercapai. Ya, makanya saya bilangin, dibutuhkan inisiatif, kesadaran dari kita semuanya. Kalau kita masih mengandalkan satu solusi dari pemerintah, ini nggak akan keluar. Ya, nggak akan ada solusi yang seperti ini. Ya, kasus seperti ini bukan sekali dua kali loh. Banyak pengancaman demi pengancaman selalu masuk, penekanan demi penekanan selalu masuk. Tapi pahami aja, problem kita hari ini cuma masalah hutang piutang. Hutang piutang ini tidak kita bayar, cuman masalahnya karena tidak ada uang. Tidak ada hubungan dengan data palsu Anda. Ya, saya yakin semuanya tidak ada yang memalsukan data, kecuali Anda memang menggunakan jasa-jasa joki-joki yang menawarkan jasa mereka untuk membobol pinjol. Itu berarti Anda sudah komplotan dengan satu kejahatan. Kalau Anda mengikuti hal seperti itu, cepat atau lambat Anda akan menunai hasilnya sendiri. Karena apa yang kita tanam itu hasil yang akan kita raih. Ya,
Jadi kalau Anda tidak memunculkan sedikit pun niat jahat di dalam hati Anda, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Dan pasal 372, 378 yang selalu dilontarkan oleh debt collector itu hanyalah bagian dari penagihan. Ya, jadi Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Makanya saya bilangin, stoplah membayar pinjol, berhentilah membayar pinjol, minta mereka untuk datang ke rumah Anda satu persatu gitu loh. Biar persoalan ini bisa kita selesaikan secepat mungkin. Ya, apakah Anda mau selamanya seperti ini? Apakah Anda mau selamanya Anda berada di bawah tekanan dengan rasa takut? Ya, sementara adil hari ini Anda aja tidak punya uang, mungkin lebih ngeri takutnya daripada ini gitu loh. Ya, harusnya Anda bisa tenangkan pikiran Anda, bisa berusaha kembali, abaikan semua ini, fokus ke masa depan Anda, pelan-pelan kumpulkan uangnya dan selesaikan tagihan Anda sesegera mungkin. Ya. Jadi saya mungkin cuma itu aja saran saya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang mau meminjam di pinjaman online, dan berhenti semuanya untuk membayar pinjol secara online. Jangan lagi lakukan baik memperpanjang, mencicil melalui virtual account dengan segala macam. Ini nggak akan selesai loh. Ya. Jadi kalau nggak kita, siapa lagi nih yang mau menyelesaikan masalah ini? Ya masalah kita, ya kita aja yang menyelesaikan dengan cara inisiatif kita. Karena sudah tidak ada lagi solusi tentang hal ini. Ya,